Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husna Fatimah dengan NIM A1P1240223. Baik, di sini saya selaku moderator kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai bentuk lahan gunung api dengan dosen pengampu Dr. Laude Hadini SPD MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk mempresentasikan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Jayadi dengan NIM A1P1240001. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bentuk lahan asal vulkanik. Bentuk lahan asal vulkanik adalah proses yang terbentuk dari tenaga endogen, yaitu proses vulkanisme atau pergerakan magma. Selanjutnya, bentang lahan vulkanik di Indonesia. Bentang lahan vulkanik adalah berbagai fitur yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik seperti kerucut gunung api, aliran lava, pulau-pulau besar, dan dataran tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat vulkanisme yang tinggi di dunia. Jumlah vulkanik di Indonesia mencapai 129 yang hampir setara dengan 15% dari jumlah vulkanik di seluruh dunia. Bentang lahan vulkanik di Indonesia terdapat di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, kemudian Barat Daya, Sulawesi, dan di Halmahera, Minahasa. Gunung api di Indonesia berasosiasi dengan zona subduksi dari lempeng vulkanik. Konfigurasi kompleksnya membentuk pegunungan dari luar vulkanik, dari busur vulkanik, termasuk deretan sirkum Pasifik, batuan adentik, dan kandungan silika 65-54%. Secara lokal ada batuan yang lebih asam. Komposisi kimia dapat berubah sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A1P1240061. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu yang pertama, vulkanisme aktif sangat banyak di Indonesia. Jumlahnya 15% gunung api di Indonesia. Di dunia terdapat 70 gunung api tipe A dengan letusan magnetik sejak 1600 Masehi. Terdapat pula 4 gunung api di bawah laut. Kedua, persebaran gunung api tidak merata. Yang ketiga, Pulau Jawa memiliki 23 gunung tipe A tercatat mengalami 470 erupsi atau 47% erupsi total di Indonesia. Keempat, Pulau Sumatera memiliki 9 gunung api tipe A dan mengalami 128 erupsi. Yang kelima, jumlah gunung api aktif dan medan Solfatera secara pasti belum diketahui. Yang keenam, Indonesia mempunyai peringkat tinggi sebagai negara paling vulkanis di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dengan NIM A1P1240049. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja. Di sini sudah ada bentuk lahan vulkanik terbagi menjadi 4 dan bisa kita lihat ada pada gambar di atas. Yang pertama itu stratovulkano. Kita bisa lihat di situ gambarnya. Yang kedua, depresi vulkanotektonik, kita bisa lihat. Yang ketiga, kaldera. Dan yang keempat, kompleks vulkan. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya. Yang pertama itu vulkanisme adalah gejala dinamik yang dicirikan oleh variasi spesial temporal terkait dengan perubahan dan gerakan tektonik lempeng. Gunung api strato merupakan kenampakan yang umum, kecenderungan tegak lurus terhadap zona subduksi kebanyakan terletak dekat dengan zona subduksi. Selanjutnya, erupsi sentral itu merupakan tipe yang paling dominan meskipun vulkan dengan kerucut tunggal, contohnya itu kayak Ciremai, tapi jarang.
Kebanyakan juga vulkan Starto mempunyai dua kerucut akibat pergeseran sedikit dari pusat erupsinya, contoh seperti Merapi. Erupsi celah juga dijumpai misal pada Gunung Gamkonaro, erupsi area tidak ada tetapi yang menyerupai di Gunung Lamongan. Oke. Faktor pembentukan vulkanik. 2. Faktor pembentuk vulkan strato, dominasi abu dan material piroklastik dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banyak terjadi aliran lahar. Kedua, kenampakan lereng cekung terdiri dari 3 sektor yang dibatasi oleh 2 takik lereng. Ketiga, lereng tertinggi dan paling terjal terbentuk oleh abu atau klastik yang berasal dari hancuran sumbat lava, jatuhan atau longsor yang di bawah pengaruh gravitasi. Selanjutnya, zona kedua dengan transport basah oleh lahar membentuk lereng fluvio-vulkanik. Lalu zona ketiga terbentuk oleh endapan fluvial. Baik, materi selanjutnya yaitu kaldera. Kaldera merupakan tipe kedua dari bentuk lahar vulkanik utama di Indonesia. Lalu yang kedua, kaldera yang terbentuk karena keluarnya lava dalam jumlah banyak tidak dijumpai di Indonesia. Yang ketiga, kaldera dapat berukuran kecil atau kawah krater besar atau depresi selama pembentukannya banyak ditimbulkan batu apung. Yang keempat, kaldera kecil atau tipe kawah berukuran penampang 2 km, misalnya kaldera Gunung Gede, Gunung Raung, dan Kelimutu. Yang terakhir yaitu kaldera besar atau tipe depresi, dipengaruhi oleh kompleks gunung api melalui beberapa periode letusan. Contohnya kaldera Batur 9 km, Krakatau 8 km, dan Ijen 18 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zalianti dengan NIM A1P124013. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai bentuk lahan gunung api atau bentuk lahan vulkanik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang depresi vulkanotektonik. Nah, depresi vulkanotektonik ini pembentukannya dipengaruhi oleh tektonisme atau terbentuk oleh tektonisme. Sesar utama dan gawir sesar berfungsi sebagai lubang kepundaan selama letusan yang terjadi pada depresi vulkanotektonik ini. Pada saat letusan, sejumlah besar ignimbrite, tuf, dan pumice dikeluarkan. Contohnya seperti Toba dan Tondano. Di sini ada 2 ahli yang berpendapat menurut Van Bemmelen berpendapat bahwa depresi tektonik terjadi jika dapur magma telah kosong. Dalam hal ini, vulkanisme merupakan faktor penyebab utama terjadinya depresi vulkanotektonik. Nah, sedangkan menurut Verstappen bahwa depresi vulkanotektonik ini terjadi pada graben. Dalam hal ini, tektonik merupakan penyebab utama. Menurut Van Bemmelen bahwa depresi vulkanotektonik terjadi akibat vulkanisme, sedangkan menurut Verstappen depresi vulkanotektonik ini terjadi akibat tektonik. Nah, selanjutnya ada kompleks vulkan. Kompleks vulkan ini terdiri dari berbagai tipe aktivitas vulkanik. Ada Dieng merupakan contoh dari tipe ini. Berbagai kenampakan vulkanik berukuran kecil menengah berkembang dalam kompleks gunung api tua seperti kaldera Jembangan berusia Pleistosen muda. Tepian kaldera yang curam mencapai ketinggian 2585 mdpl atau gunung perahu. Puncaknya hilang ketika kaldera terbentuk karena pengaruh sesar. Ada aktivitas holosen yang dijumpai pada bagian plato Dieng yang terdapat pada kompleks vulkan ini. Contohnya seperti kompleks vulkanik Minahasa dan Halmahera. Selanjutnya, vulkan Indonesia.
Kajian terhadap 129 gunung api aktif di Indonesia, terutama tipe A, yang mengindikasikan terdapat perbedaan karakter erupsi yang secara langsung berhubungan dengan potensi ancaman bahaya letusannya. Potensi ancaman bahaya letusan gunung api berkaitan dengan bentuk kawah, tipe, dan dinamika letusan. Ritman pada tahun 1960 menghubungkan bentuk gunung api dengan kualitas dan kuantitas magma. Kualitas dinyatakan dalam bentuk kekentalan viskositas. Magma yang encer atau fluid akan membentuk aliran lava, sedangkan magma yang kental atau viskous cenderung membentuk kubah lava. Kuantitas magma dinyatakan dalam volume magma yang dierupsikan meter kubik atau kilometer kubik, baik dalam bentuk material, dierupsikan lava atau piroklastika, maupun yang ekuivalen, dengan batuan padat, DRE atau dense rock equivalent, yaitu dengan mengkonversikan kandungan fluidanya atau gas dan abu halus. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sendriani, NIM A1B1240881. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja ke materi. Konsep penting. Konsep penting memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama vulkanisme, yaitu fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma naik ke permukaan bumi. Yang kedua, erupsi. Nah, erupsi itu proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Yang ketiga, lava, massa batuan dalam keadaan cair, yaitu magma yang keluar ke permukaan bumi dengan temperatur yang sangat tinggi. Yang keempat, piroklastik, yaitu fragmen hasil letusan gunung berapi seperti abu, debu, pasir, dan bongkahan batu. Nah, yang terakhir, vulkanus atau gunung api, yaitu kerucut yang tersusun dari batuan beku, lelehan, atau batuan vulkanis lepas atau plastis. Selanjutnya, tipe erupsi berdasarkan dapur magma. Tipe erupsi berdasarkan dapur magma menjelaskan bagaimana tipe dan intensitas letusan gunung berapi dipengaruhi oleh lokasi sifat dan tekanan magma di dalam dapur magma. Tipe erupsi berdasarkan dapur magma yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, erupsi eksplosif atau letusan, yaitu terjadi apabila letak dapur magma dalam sifat magma, asam, dan material yang dikeluarkan jadi piroklastik atau bongkahan batu, pasir, debu, dan abu. Yang kedua, erupsi efusif atau lelehan, yaitu terjadi apabila letak dapur magma sifat magma, basah, dan material yang dikeluarkan berupa lava. Dan yang terakhir, yaitu erupsi campuran, yaitu bentuk vulkan yang dihasilkan dari strato atau kerucut. Lanjut, tipe erupsi berdasarkan lokasi. Nah, tipe erupsi berdasarkan lokasi terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, erupsi pusat atau puncak adalah salah satu jenis erupsi gunung berapi yang terjadi melalui satu saluran utama yang berada di puncak atau pusat gunung. Yang kedua, erupsi areal adalah tipe erupsi vulkanik yang terjadi secara meluas di area permukaan yang lebih besar, bukan berfokus pada satu titik atau kawah utama seperti pada erupsi pusat.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yaitu erupsi selah adalah tipe erupsi vulkanik yang terjadi ketika magma keluar melalui celah panjang atau retakan di kerak bumi, bukan melalui kawah utama atau puncak gunung berapi. Terakhir, tipe erupsi berdasarkan penyebabnya. Tipe erupsi berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, erupsi magma, yaitu erupsi yang dihasilkan langsung dari magma. Yang kedua, erupsi hidro, yang disebabkan oleh uap yang berasal dari pemanasan air di luar magma. Yang ketiga, erupsi paretik, yaitu erupsi yang disebabkan oleh tekanan uap yang berasal dari air tanah yang mengalami pemanasan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu erupsi pareato, yaitu gabungan erupsi magma dan paretik. Nah, itu saja paparan materi dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Langsung saja membahas mengenai kemudian ada keterangan dari gambar. Yang pertama itu ada tipe strombolian. Tipe strombolian merupakan material halus dari lava cair menyembur dari kawah membentuk suatu gugusan cahaya di langit, terkumpul di cekungan gunung lava air tersebut sehingga meluncur ke bawah membentuk suatu aliran yang berapi. Kemudian ada tipe Hawaiian, yang artinya letusan ini tidak memancarkan terlalu banyak material piroklastik ke udara, melainkan lebih banyak mengeluarkan lava yang tidak terlalu kental dengan kandungan gas rendah. Kemudian adalah tipe vulkanian. Tipe vulkanian adalah lava yang membentuk kerak di atas lubang-lubang vulkanis di antara letusan yang membentuk vulkano. Letusan yang terjadi berikut jauh lebih dahsyat dan mengeluarkan awan-awan materi yang padat. Kemudian ada tipe Plinian atau tipe Belean, yang mana tipe ini adalah di mana magma dilepaskan dorongan ke atas yang kuat dari gas yang dihasilkan dapat membentang jauh sampai di atmosfer. Tipe ini adalah tipe letusan yang paling merusak. Magma meletus keluar lewat tempat yang lemah dari punggung gunung. Tipe letusan ini pernah terjadi di Gunung Pinatubo pada tahun 1991. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi bentuk lahan gunung api. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.